Start. Oke. Basic probability, peluang, teori peluang dasar tapi ini ya. Oke. Apa sih itu? Tujuannya agar Anda memahami tentang konsep peluang dasar, probability basic dasar, kemudian memahami tentang conditional probability. Nah, ada beberapa tambahan topiknya tentang teori bias dan rule of counting di section 44 dan 45 nantinya. Nah, apa sih basic konsep dari basic probability? Apa sih probability? Adalah angka numerik yang mewakili peluang kemungkinan terjadinya atau ya suatu event atau suatu kejadian itu terjadi. Susah banget bahasa Indonesia jadinya. Semua sama. Jadi probability numerical value representing the chance, likelihood, or possibility that certain event atau suatu kejadian tertentu itu terjadi, occur between 0 and 1. Jadi peluangnya 0,0, peluangnya 1, peluangnya 0,5 dan seterusnya. Terus kemudian impossible event adalah peluang tidak mungkin terjadinya suatu kejadian. Itu probability-nya 0, certain event atau kejadian pasti itu probability-nya 1. Di luar ilmu tentang yang pasti hanya Allah, yang lainnya tidak, itu di luar itu ya. Tapi kejadian yang kita lihat, oh ini terjadi, pasti terjadi, bisa kita lihat setelah terjadi, tapi bisa juga kita perakirakan akan terjadi, gitu ya. Jadi peluang. Sebagai contoh di sini, bagaimana cara menilai peluang? Ada 3 caranya untuk menilai peluang. Satu, a priori, yaitu berbasiskan pada pengetahuan sebelumnya, yaitu peluang suatu kejadian sama dengan X dibagi T. Jumlah event yang terjadi dibagi jumlah kemungkinan terjadinya. Kalau misalnya dadu 1 sampai 6, jadi peluang angka 1 muncul berarti 1/6. Atau peluang dia laki-laki atau perempuan yang muncul di satu pintu, jumlah anunya adalah 2, kemungkinannya 2, maka peluang bahwa dia laki-laki atau perempuan adalah 1/2. Atau berdasarkan empirical probability, yaitu probability terjadinya sama dengan jumlah berapa kejadian itu terjadi dibagi total number possible outcome. Betulnya bersama. Atau subjective probability, yaitu berdasarkan kombinasi dari pengalaman orang-orang terdahulu. Sebagai contoh, saya kasih contoh yang paling gampang itu tapi kebiasaan zaman dulu. Kalau misalnya di awan itu bentuknya sisik ikan, katanya peluang banyak ikan di laut gitu. Jadi kalau awannya bentuk kayak sisik ikan, maka peluang di laut itu ada banyak ikannya. Atau kalau hari malam Jumat atau Jumat itu hujan, maka seminggu ke depan itu hujan. Itu adalah peluang berdasarkan subjective probability. Mungkin ditambah lagi, mungkin peluang-peluang yang seperti kalau di Sunda ada pamali, cewek nggak boleh duduk di depan pintu yang terbuka, karena apa? Persis di pintunya gitu. Katanya susah jodoh. Kalau saya bilang sih masuk angin gitu ya, bukan bilang jodoh. Kalau di dekat pintu ngapain lagi? Mending cari kursi duduk di tempat yang lain. Karena pintu adalah jalan keluar masuknya udara, takutnya masuk angin. Tapi itu subjective probability juga berdasarkan itu. Oke, ini jadi ada 3. Satu a priori berdasarkan pengetahuan dari prosesnya. Kedua empirical berdasarkan cara sejumlah cara, number of ways suatu event terjadi dibagi total possible outcome.
Kemudian berdasarkan subjective probability, yaitu berdasarkan pengalaman biasanya. Dengan asumsi seluruh outcome-nya kemungkinan terjadinya sama. Kalau misalnya saya akan selalu bicara tentang gaduh, bukan berarti saya ngajak Anda berjudi, tetapi itulah contoh yang paling bagus digunakan untuk probability. Gaduh itu matanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau dia kotaknya benar-benar sempurna, kubusnya benar-benar sempurna, maka peluang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 peluangnya sama. Jadi itu yang mungkin yang perlu diinginkan. Nanti kita contohnya berikutnya saja, ini saya isi lagi selanjutnya. Nah, contoh dari priori probability, pada saat kita memilih secara acak, ya, hari dari kalender 2020 kayak 2016, kira-kira probability hari dalam Januari, misalnya day in Januari, maka apakah dia 30 atau 31 atau ini Januari, kalau probability 31, maka dia adalah 31 hari di bulan Januari, maka 31 dibagi 366 hari di tahun 2015. Jumlah hari dalam bulan Januari dibagi jumlah angka yang terjadi pada tahun 2016. Oh, ini jadi 2015, ini agak ngaco anunya ya. Tapi ini 2016. Kalau ini 2016 ya 2016 sama ya. Jadi 31 dibagi 366. Oke. Kemudian berapa hari? Yaitu the day is in January. Ada 31 hari kan ada di Januari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 31. Jadi 31. Apakah dia bulan Januari atau tidak? Kalau pilih dari kalender, maka kemungkinan adalah 31 hari dibagi 366 hari dalam setahun. Ya. Nah, sedangkan contoh untuk probability secara empiris, maka mencari probability atau peluang yang dipilih, apakah pria yang menempuh mata kuliah statistik dari suatu populasi yang ditunjukkan sebagai berikut. Prianya jumlahnya adalah 229 total orangnya, sedangkan perempuannya adalah 210. Kemudian total seluruh muridnya adalah 439, maka peluang bahwa pria yang menempuh statistik adalah sama dengan 84. Ada jumlah prianya adalah totalnya adalah 229 yang ambil statistik 84. Total pria dari seluruh populasi maka sama dengan 84 dibagi 439 sama dengan 0,191. Probability of male taking study. Oke. Kemudian yang subjective probability. Subjective probability dalam media misalnya akan berbeda. Setiap orang akan mempersepsikan berbeda. Sebuah media development tim pengembangan media menetapkan bahwa 60% probability sukses dari satu kampanye iklan, ad campaign, atau chief media officer of company lebih kurang optimistik, agak meragukan dan lebih dia mengatakan hanya 40% kesuksesannya. Jadi masing-masing orang akan berbeda. Assignment of subjective probability berdasarkan pengalaman dari orangnya, pendapat, analisis dari satu kejadian tertentu atau situasi tertentu. Nah, subjective probability itu biasanya digunakan untuk situasi di mana empirical dan priori
probability tidak bisa dihitung. Jadi kalau tidak ada data tentang peluang yang berdasarkan pengetahuan maupun berdasarkan eksperimen, maka kita menggunakan subjective probability. Oke, sekarang istilah-istilah yang digunakan di dalam probability. Nomor satu adalah event. Events adalah kejadian. Masing-masing possible outcome, setiap possible outcome dari sebuah variabel itu adalah event. Nah, simple event adalah event yang dinyatakan dalam bentuk karakteristik tunggal. Sebagai contoh yang tadi, suatu hari di bulan Januari dari seluruh kejadian hari di 2016. Kemudian ada kedua adalah joint event. Suatu event yang dinyatakan oleh dua atau lebih karakteristik, misalnya satu hari di Januari yang juga merupakan hari Rabu, gitu ya. Jadi itu adalah joint event. Yang ketiga adalah complement event. Jadi kalau komplement dari satu event A itu ditandain dengan A aksen. Seluruh event yang bukan bagian dari kejadian A. Sebagai contoh, seluruh hari di 2016 yang bukan di bulan Januari. Berarti seluruh harinya itu adalah kita anggap sebagai complement event yang bukan Januari misalnya, ya. Padahal sekarang bulan April ya, yang kita gantilah April misalnya. Kalau April berarti 30 kan cuman harinya. Kemudian istilah kedua adalah sample space. Sample space adalah seluruh possible event. Sebagai contoh untuk dadu, maka ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk kartu remi, kartu bridge, maka kita mendapatkan ada 52 peluang. Kalau prodi di Universitas Bakri, maka ada 11 misalnya, mulai akuntansi, manajemen, politik, ilkom, kemudian TIN, kemudian shiftif, kemudian ITP, kemudian TLK, dan TSI, ditambah MM. Jadi ada 11 sampel space-nya. Peluang bahwa yang menempuh statistik adalah anak akuntansi dari seluruh sampel space, berarti 1 dari 11 11 prodi. Oke. Kalau jumlah ya nanti kita ada sampel space-nya dari jumlah seluruh dari mahasiswa misalnya. Nah, untuk menggambarkan bagaimana event itu, mengatur menatanya adalah bisa kita menggunakan contingency table atau tabel cross tabulasi, tabulasi silang, atau bisa biasa disebut kalau di dalam statistik contingency table, tabel kontingensi. Untuk seluruh hari di tahun 2016 contohnya, yang Wednesday di Januari ada 4, yang not Januari ada 48. Yang not Wednesday, jadi jumlah hari di dalam satu tahun, di tahun 2016, yang hari Rabu, itu ada 16. Jumlah hari yang bukan bukan hari Rabu, kalau di bulan Januari, berarti 31 dikurangi 4 sama dengan 27. Kalau yang Januari berarti 330, yang bukan Januari berarti 366 dikurangi 31, berarti 355 dikurangi dengan 48 hari, berarti ada 287. Jadi totalnya akan bentuknya seperti itu.
Nah, bisa juga digambarkan dalam bentuk decision trees. Perhatikan bahwa decision trees seluruh hari dalam tahun 2016 dibagi bulan Januari dan bukan bulan Januari, yang harinya hari Rabu, yang bukan hari Rabu, yang non Januari juga kan ada kan hari Rabu dan bukan hari Rabu. Jumlahnya. Ini pakai namanya decision trees. Ini namanya contingency table. Total number of sample space-nya adalah 366. Ini juga sama, total number of sample space-nya adalah 366. Contoh di sini lagi definisi berikutnya adalah definisi dari probability sederhana atau simple probability. Simple probability adalah probability satu kejadian yang sederhana. Sebagai contoh, probability atau peluang dari Januari, probability atau peluang dari hari Rabu. Bulan Januari itu 31 hari, maka 31 dibagi 36. Jadi P Januari adalah 31 dibagi 36. Sedangkan peluang hari Rabu ada 52 hari Rabu, maka P sama dengan 52 dibagi 36. Tapi kalau ditanya, berapakah peluang hari Rabu di bulan Januari? Jadi sampel space-nya di bulan Januari. Hari Rabunya ada 4, berarti 4 per 3, 1. P Januari pada P hari Rabu pada bulan Januari. Kalau ini pada tahun 2000 sekian, berarti peluang bulan Januari pada tahun 2016. Peluang hari Rabu pada tahun 2016. Begitu. Kemudian sedangkan untuk joint probability, maka joint probability adalah peluang dari suatu kejadian dari 2 atau lebih event atau joint event. Misalnya peluang bahwa bulannya Januari dan ada dan-nya, bukan atau ya, dan hari Rabu. Maka Januari dan Rabu itu adalah dia, kita kalau lihat dari tabel ini Januari dan Rabu, yang ada adalah 4 dibagi 366. Jadi peluang Januari dan Rabu. Tadi kalau saya gambarkan, misalnya tidak ada data ini, yang ada adalah cuma Januari saja, maka peluang Januari pada total hari di bulan Januari. Kalau ini peluang Januari dan Rabu pada tahun 2016. 4 per sekian. Peluang bukan bulan Januari dan bukan hari Rabu. Bukan Januari dan bukan hari Rabu adalah 287 dibagi 366. Kecepatan atau enggak? Enggak ya? Halo? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain itu ada namanya mutually exclusive event. Mutually exclusive event adalah event yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Sebagai contoh, secara acak kita pilih suatu hari di tahun 2016. Maka A adalah hari di bulan Januari, B adalah hari di bulan Februari, maka baik event A maupun event B dinamakan eksklusif secara mutual atau mutually eksklusif. Peluang dia mahasiswa perempuan atau peluang mahasiswa laki-laki di Universitas Bakri. Tidak mungkin dia munculnya sama-sama berada di situ ya, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Kita kan tidak menganut ada jenis kelamin ketiga ya.
Nah, kemudian ada collectively exhaustive event, yaitu satu event terjadi dan event tersebut meliputi seluruh sampel space. Contoh yang kita ini adalah A adalah weekday, B weekend, C Januari, D spring. Maka event A, B, C, D adalah collectively exhaustive. Aduh, mulutnya sudah ribet. Tetapi tidak mutually exclusive. A weekday dapat berupa bulan Januari atau di musim semi. Event A dan B collectively exhaustive dan also mutually exclusive, weekday maupun weekend. Weekday itu hari kerja, weekend itu hari libur. Biasanya yang digunakan adalah Sabtu, Minggu. Kita bisa nyari contoh yang lain nantinya. Untuk menghitung join dan marginal probability, maka probability of join event, ada kejadian yang secara bersama-sama terjadi sesuatu dan terjadi sesuatu pula, gitu ya. Suatu event terjadi dan event lainnya terjadi. Maka peluang A dan B ada jumlah outcome yang memenuhi A dan memenuhi B. Jadi digabungkan, dibagi total elemen dari outcome. Untuk menghitungnya, kemudian untuk menghitung marginal atau simple probability, maka peluang A sama dengan peluang A dan peluang B ditambah peluang A dan peluang B2 dan seterusnya. Karena B1, B2, B3 adalah event yang mutually exclusive dan collectively exhaustive. Ini untuk menghitung marginal probability. Untuk ini menghitung joinnya seperti ini. Nanti di perhitungan mungkin lebih gampang. Tapi di sini coba lihat ya. Join probability example. Peluang bahwa dia bulan Januari dan hari Rabu. Maka jumlah hari di dalam bulan Januari dan bulan yang juga merupakan hari Rabu adalah 4. Jumlah seluruhnya adalah 366. Jadi peluang Januari dan hari Rabu adalah 4/366. Peluang bukan Januari dan hari Rabu adalah 48/366. Peluang bukan Januari dan hari Rabu. Yang di bawahnya, peluang bulan Januari dan bukan hari Rabu adalah 27 dibagi 366. Peluang bukan Januari dan bukan hari Rabu adalah 366. Jadi tinggal Anda lihat aja, oh ini berada di bukan Januari dan bukan hari Rabu. Kalau peluang bahwa dia Januari dan itu, maka dia jumlahnya atau peluang bulan Januari hari Rabu, Januari bulan hari Rabu maupun bukan Januari hari Rabu adalah 4 ditambah 8 dibagi 366. Itu namanya atau. Biasanya simbolnya kalau dan itu kita buatnya seperti peluang ini union. Sedangkan kalau menjumlahkan, jadi P sama dengan Januari union Rabu. Nah, ini dijumlahkan. Jadi dia yang Rabu saja. Yang ini sama dengan 48 tambah 2, 52 dibagi 366. Kalau ini, karena dia jumlah dari ini.
Kalau ini tadi and, dan, ya. Sedangkan marginal probability example sebagai contoh sini, maka yang tadi bisa jadi union tadi kan, peluang Januari dan Rabu, peluang bukan Januari dan Rabu 4/366 ditambah 48/36 sama dengan 52/36. Ini adalah U. Atau disimbolkan biasanya kalau tulisannya atau or, ya, maka kita gunakan penjumlahan. Kalau itu tadi pengurangan. Kita lanjut. Jadi marginal dan joint probability untuk contingency tabel A adalah event A1, event A2. Jadi kalau di sini dilihat bahwa kejadian A1 yang tadi bisa hari Rabu, A2 adalah bukan hari Rabu, B1 adalah Januari, B2 bukan Januari. Maka di sini PA dan B1. Totalnya adalah PA. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini A dan B. A dan B juga, tapi sini adalah B1, sini adalah B2. Di sini B1, sini B2. Sehingga kalau di total A1 tambah A2 menjadi A ini sama dengan B, ini B2, yang ini adalah A1, ini A2. Totalnya adalah 1. Yang ini, yang warna hijau ini, semuanya adalah marginal simple probability. Sedangkan yang biru adalah joint probability. Jadi kalau melihat ini probability adalah ukuran kira-kira kemungkinan terjadinya suatu kejadian itu terjadi. Probability antara 0 sampai 1, tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin kurang dari 0. Jadi 0 lebih kecil sama dengan P, peluang A, atau probability of A less than 1 untuk setiap event dari A. Jumlah probability untuk seluruh event yang mutually eksklusif maupun exhaustive collectively itu adalah PA ditambah PB ditambah PC akan sama dengan 1. Jika A dan B dan C adalah eksklusif, mutually eksklusif dan exhaustive, collectively exhaustive. 0 adalah tidak mungkin, 1 adalah sangat pasti. 0,5 itu peluangnya berarti berada di 0,5, berarti peluangnya sama antara munculnya 0 maupun 1. Nah, aturan berikutnya adalah general addition, penambahan. Kalau penambahan adalah dengan menggunakan OR. P, A, atau B, P, OR, E, OR, B, sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan PB. Jika A dan B mutually eksklusif, maka PA dan PB-nya akan sama dengan 0. Oleh karena itu PA atau B akan sama dengan PA ditambah PB. Ini untuk mutually eksklusif saja. Sebagai contoh di sini, peluang Januari atau Rabu, maka P Januarinya adalah 31,
P Rabunya adalah 52, ya, sehingga kita dapatkan bahwa ini Rabu, ini Januari, dikurangin peluang yang bukan yang Januari dan Rabu 4, sehingga ditotalkan sama dengan 79 dikurangi dibagi 366. Untuk menghitung peluang conditional suatu probability, conditional probability, ada probability suatu event dengan event lainnya terjadi, event lain terjadi dan event ini terjadi pula, gitu ya. Jadi PA conditional B, maka P dan PA dan B dibagi B. Maka probability atau peluang conditional suatu peluang munculnya A dengan kondisi B terjadi. Kalau dibaca dengan bahasa Indonesia kira-kira begitu. Peluang bahwa A akan terjadi dengan syarat B-nya muncul, condition. Ya. Kebalikannya PBA adalah peluang B terjadi dengan A-nya juga terjadi. Jadi P dan A adalah joint probability dari A dan B. PA adalah marginal atau simple probability A, PB ada marginal atau simple probability dari B. Contoh conditional probability. Sebuah mobil-mobil yang menggunakan car lot, jadi car lot itu adalah use car lot itu yang untuk tempat parkir lah misalnya, itu 70% memiliki AC, 40% memiliki GPS, dan 20% dari mobil tersebut memiliki keduanya. Jadi 70% memiliki AC, 40% memiliki GPS, 20% memiliki keduanya. Di total nggak 100, iya. Karena yang punya GPS kemungkinan punya AC. Yang punya AC kemungkinan punya GPS. Jadi lebih dari 100, ada 110. Kemudian 20% memiliki keduanya. What are the probability of car has GPS given that has AC? Jadi yang kita ingin ketahui adalah peluang adanya GPS pada mobil yang ber-AC. Buatlah dulu contingency table, jadi AC, non AC, GPS, dan GPS. AC yang ada GPS-nya 0,2, AC yang tidak ada GPS-nya 0,5, karena totalnya adalah 0,7 yang punya AC. Ya, ini tinggal mengurangkan saja ini 0,5 ini. Kita punya 0,7, totalnya punya 0,2 yang punya GPS, maka yang tidak punya GPS sisanya. Kita punya seluruhnya totalnya 0,4 yang punya GPS, dan yang tidak punya GPS tentunya kebalikannya, 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Oleh karena itu yang punya GPS adalah 0, di mobil tanpa AC adalah 0,2. Sisanya adalah 0,3, itu adalah tidak memiliki air condition, no AC. Ya, 100 kurangin 70%, 100% kurangin 70% sama dengan 0,3. Jadi totalnya 0,4, 0,6. Maka peluang mobil itu memiliki GPS dan AC adalah 0,2 dibagi 0,7 kejadian rekornya atau kejadian dari peluang terjadinya conditional formatting tadi.
Temunya 0,2857. Nah, kalau kita menggunakan design risk, maka kita lihat di sini seluruh mobil punya AC, tidak punya AC, peluang punya AC 0,7, peluang yang tidak punya AC yang mutually eksklusif adalah 0,3. Sisanya yang memiliki GPS 0,2/7, yang tidak memiliki GPS ada 5,5/7 dan seterusnya. Tinggal menuliskan dalam bentuk grafisnya saja. Selanjutnya, peluang dia punya AC dan punya GPS adalah 0,2. Peluang punya AC dan tidak punya GPS adalah 0,5. Peluang tidak punya AC dan punya GPS 0,2. Peluang punya AC dan punya GPS adalah 0,1. Oke, saya istirahat sebentar. Kita lanjutkan ya. Jadi kemudian ada yang namanya independen. Dua event dinyatakan bebas satu sama lain atau independen jika dan hanya jika peluang A dengan adanya B itu sama dengan peluang A. Peluang A dengan kondisi bahwa B terjadi itu adalah sama dengan peluang A. Di mana kejadian A dan B itu secara independen jika peluang salah satu eventnya tidak dipengaruhi oleh fakta bahwa kejadian lain itu terjadi. Oke, contoh apa? Ini sudah langsung ini ya. Aturan perkalian, multiplication rule for two event A dan B. Peluang A dan B itu sama dengan peluang A dengan B ada dikalikan peluang B.
Jika A dan B independen, maka peluang A dan B itu menjadi sama dengan peluang A. Oleh karena itu, kita menyatakan bahwa peluang A dan B itu sama dengan PA kali PB. Ya. Kemudian istilah yang berikutnya adalah peluang marginal. Peluang marginal suatu event adalah PA sama dengan peluang A kali kejadian satu, kombinasi dari bahkan B1, B2, B3, B4. PA B1 kali PB1, PA B2 kali PB2, seterusnya sampai ke K. Di mana B1 sampai K itu adalah kejadian yang secara eksklusif, mutually eksklusif dan kolektif exhaustive. Oke, itu adalah beberapa ini yang aturannya. Mari kita lihat ke slide berikutnya. Itu lagi 45. Oke. Berikut adalah teori bias. Teori bias atau bias theorem, yaitu untuk dapat menggunakan bias teori untuk merevisi probability. Teori bias adalah yang digunakan untuk merevisi previous calculation probability berdasarkan informasi baru. Dibuat di tahun 18 sekian, di abad 18. Kemudian menggunakan probability yang tadi akhirnya menjadi decision tree dan lain-lain. Jadi peluang BI, jadi E event of K mutually exclusive collective exhaustive dari suatu kejadian yang dengan syarat A terjadi, itu sama dengan PA BI kali PBI dibagi PAB 1 sampai dengan PABK kali PBI 1 sampai PBK. Ini contoh dari teori bias ya. Sebuah perusahaan pengeboran minyak memperkirakan bahwa 40% bahwa peluangnya akan mendapatkan minyak pada sumur minyak baru. Dengan uji secara rinci dibuatlah informasi yang lebih lebih banyak lagi. Secara historis 60% menemukan sumur dan 20% tidak menemukannya. Dengan kenyataan seperti ini, maka schedule dengan adanya schedule untuk detail test, maka berapakah peluang bahwa sumur minyaknya dapat diperoleh dengan sukses? Maka di sini S adalah successful well, U adalah unsuccessful well. PS sama dengan 0,4, P unsuccessful 0,6. Itu diketahui. Dengan menentukan bahwa kejadian yang diuji adalah D, maka conditional probability-nya PDS, PD dengan S yang terjadi, conditional S ya, PD conditional S itu 0,6, P sukses berarti S-nya gitu, PD detail test dan unsukses itu 0,2.
Maka PSD-nya berapa? P successful dari 1D dengan D event dengan uji. D itu uji apakah sumurnya sukses atau tidak. Maka PSD sama dengan PDS kali PS kali PDS. Jadi bagi PDS kali PS ditambah PDU dikalikan PU. Ini PDS adalah 0,6, PS adalah 0,4. Sama ya. Di sini 0,2, 0,6. Jadi 0,24 dibagi 0,24 ditambah 0,12 atau 0,36 adalah sama dengan 0,667 atau 66,67%. Jadi kita revisi probability of success bahwa suatu sumur itu nyatakan sukses dengan uji lebih lanjut adalah 0,067 atau bisa dinyatakan dalam persen adalah 66,7%. Jadi di sini dengan mengandalkan detail tes tadi, maka kita revisilah bahwa kejadian sukses tidak sukses, prior probability awal seperti ini, kondisionalnya seperti ini 0,4, 0,6, 0,6, 0,2. Unsukses itu dari yang unsukses itu 0,6 itu 2 conditional probability-nya. Maka join probability-nya ketemu sehingga di sini kita revisi bahwa probability bahwa dia itu sukses dengan adanya detail test itu adalah 0,667. Wah, ini jumlahnya 0,36. Itu bentuknya dalam Bayes theorem. Kemudian yang berikutnya adalah aturan menghitungnya dari ini, counting rules. Jadi tujuannya dalam berbagai kasus kita dapat bahwa jumlah outcome-nya itu sangat banyak sekali. There are a large number of possible outcome. In this topic, you learn various counting rule in such situation. Okay. Rule for counting number possible outcome. Counting rule number 1. Jika satu dari K different mutual exclusive dan collective exhaustive event dapat terjadi pada setiap N trial, sejumlah percobaan, maka possible outcome-nya kita panggilkan sama dengan K pangkat N. Sebagai contoh, jika Anda mencoba roll out dadu atau itu mengundi dadu sebanyak 3 kali, maka peluangnya akan terjadi ada 6 outcome, 1, 2, 3, 4, 5, mata 1, mata 2, mata 2, 3, dan mata 6, dan sebanyak 3 kali berarti 6 pangkat 3. 6 per 3 itu sama dengan 216 possible outcome. Jadi K pangkat N. Ya. Yang kedua, jika K event itu adalah pada uji pertama dan K2 adalah uji ketiga dan Kn adalah uji ke N, maka jumlah possible outcome-nya adalah K1 sampai Kn. Sebagai contoh, jika Anda berjalan ke kebun dan makan di restoran, kemudian melihat bioskop, maka terdapat 3 buah tempat wisatanya, parknya, kebunnya, ada 4 restoran, ada 6 movie, maka berapakah kombinasi outcome-nya yang kemungkinan terjadi adalah 3 kali 4 kali 6, ada 72 different possibility. Ya.
Kemudian untuk menghitung jumlah n item dapat diatur menjadi n faktorial. Sebagai contoh, jika Anda memiliki 5 buku yang diletakkan di rak, berapa macamkah masing-masing dari buku itu bisa berada di posisi mana saja, ada berapa kombinasi. Maka 5 faktorial sama dengan 120 kombinasi. Oke. Aturan ketiga, permutasi adalah angka dari cara untuk mengatur sejumlah X objek yang dipilih dari N objek dengan bentuk N dari PX sama dengan N faktorial dibagi N kali dikurangi X faktorial. Jika Anda mempunyai 5 buku dan mungkin ditaruh di dalam rak, maka cara mengaturnya sama dengan NPX. Anda punya 3 buku, ya, 5 buku, dan meletakkannya hanya 3, kan? Jadi NPX sama dengan N faktorial dibagi N kali X pangkat faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60 posisi yang berbeda-beda. Bukan 3 faktorial ya, tapi 5 dikurangi 5 buku yang diambil hanya 3 yang diletakkan di rak. Maka 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Aturan yang kelima, kombinasi jumlah cara memilih X objek dari N objek dengan tidak menganggap urutannya. Misalnya Anda punya 5 buku dan akan dipilih 3 untuk dibaca. Berapakah kombinasi bahwa yang terjadi dengan mengabaikan buku yang mana yang dipilih? Pokoknya ambil aja. Maka N CX sama dengan N faktorial, X faktorial kali X min X faktorial, min X dalam kurung faktorial. Maka akan datang 10 jenis, 10 peluang yang berbeda-beda. Oke, 5 ini